Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat ini negara kita Indonesia, bahkan dunia, sedang dilanda sebuah musibah, yakni virus corona atau COVID-19. Hari demi hari, korban selalu bertambah, sudah berjatuhan, dan ini adalah cobaan bagi kita semua. Maka dari itu, untuk menghadapi musibah wabah virus corona ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat mengimplementasikan rasa sabar dalam menghadapi musibah wabah virus corona ini, maka apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi refleksi bagi diri saya pribadi maupun bagi kita semua dalam menghadapi musibah wabah virus corona yang bisa saja menimpa kita semua. Mengenal sifat sabar, antara sabar dan syukur memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yang sama halnya dengan keterkaitan antara nikmat dan cobaan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ada 3 dari sabar, yakni sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dari kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi sebuah cobaan. Ini merupakan separuh dari kehidupan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lawan dari sabar yakni keluh kesah atau jaza, yang merupakan perbuatan tercela, atau kufur yang membawa pada kehancuran. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim dalam menjalani hidup kecuali harus bersabar. Oleh karena itu, hal yang tidak dapat dipisahkan dari sabar yaitu taslim atau berserah diri dan ridho kepada takdir atau qadha. Nah, bentuk dari sabar ini ada 2, yakni sabar yang berkaitan dengan tubuh atau jasad dan sabar yang berkaitan dengan rohani atau ruh. Sabar yang berkaitan dengan tubuh yakni menanggung beban dalam menjalani hidup yang berkaitan dengan tubuh. Sedangkan sabar yang berkaitan dengan ruh menghadapi hawa nafsu. Nah, keduanya ini merupakan kesabaran yang paling sempurna. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam menghadapi COVID-19 ini, kita juga perlu untuk berikhtiar. Ketika seseorang mengharapkan sesuatu, misalnya dalam perubahan nasib, mendapatkan rezeki, kesehatan, ilmu, lulus dalam ujian, dan sebagainya, maka ia harus melakukan suatu upaya lahiriah secara aktif dan nyata. Nah, inilah yang dinamakan ikhtiar. Begitu pula ketika kita agar terhindar dari COVID-19 ini, kita harus memperhatikan petunjuk dari para ahli di bidang kesehatan. Sebab merekalah yang tahu, merekalah yang mendalami, merekalah yang khusus mendalami pelajaran mengenai ilmu kesehatan. Sebagaimana hukumnya fardu kifayah, pendapat Imam Al-Ghazali. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Merujuk pada ayat tersebut, bahwasanya musibah virus corona ini akan terus berlangsung sampai ada usaha-usaha nyata untuk menanganinya. Dalam hal ini, ada dua tindakan untuk menangani, yakni mencegah dan mengobati. Nah, anjuran untuk sementara tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, ini merupakan tindakan untuk pencegahan. Sedangkan anjuran untuk dalam pengobatan hanya dilakukan oleh para dokter. Berikhtiar adalah wajib. Maka barang siapa yang berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai amal ibadah. Apabila ikhtiarnya membuahkan hasil, maka setidaknya ia akan mendapat dua keuntungan, yakni mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberhasilan atau manfaat yang telah diusahakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selain melakukan sabar dan ikhtiar, ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yakni tawakal. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian, apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Menurut Imam Hambali, tawakal merupakan perbuatan hati. Artinya, tawakal tidak diucapkan secara lisan semata. Bukan pula dilakukan oleh anggota tubuh. Tapi, tawakal merupakan perbuatan hati yang tidak bisa diwujudkan secara fisik. Seperti berdiam diri tanpa melakukan ikhtiar lahiriah. Artinya, tawakal tidak meniadakan ikhtiar. Oleh karena itu, dengan kaitannya virus corona ini, kita tidak boleh berserah diri kepada Allah begitu saja tanpa melakukan ikhtiar lahiriah agar terhindar dari virus corona ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini agar kita selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang dalam menghadapi COVID-19 ini dengan melaksanakan sabar, ikhtiar, tawakal, dan jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari musibah wabah virus corona. Demikian tausiah singkat dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.